Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel Mahkamah TV. Kali ini kita membahas tentang sistem politik yang berlaku pada hari ini. Jadi, sistem yang sekarang dianut oleh seantero dunia, inilah yang disebut dengan politik. Nah, politik ini berasal dari modernisme. Politik ini bagian dari modernisme. Nah, jadi modernisme asal usulnya adalah berasal dari masa Renaissance di Eropa. Apa itu Renaissance? Kita harus mengecek ulang yang dimaksud Renaissance. Secara akar kata, banyak yang memahami bahwa Renaissance itu artinya berpikir kembali. Berpikir kembali bukan berarti maknanya sebelumnya tanpa berpikir, tapi artinya adalah menggunakan rasio. Jadi Renaissance adalah ajang di mana filsafat itu diadopsi oleh kalangan Eropa. Nah, jadi sebelum Renaissance kita mengenal namanya era Mu'tazilah dalam Islam. Jadi para filosof-filosof era Renaissance itu mengambil filsafat itu dari para filosof-filosof era Mu'tazilah. Nah, jadi dari situlah sanad munculnya Renaissance. Nah, pada masa Renaissance itulah kaum Eropa berpikir untuk bagaimana menemukan tatanan yang ideal terhadap pola kekuasaan, terhadap pola perdagangan, terhadap bagaimana hukum harus diatur. Nah, jadi fokus kita hari ini adalah membahas bagaimana pola kekuasaan. Pada masa Renaissance itu, yang kemudian memunculkan era modernitas, kekuasaan di Eropa itu dikendalikan yang namanya Gereja Roma. Jadi setiap raja-raja, kerajaan-kerajaan di Eropa itu di bawah Imperium Romanum Sacrum. Nah, jadi mau raja Inggris, raja Prancis, raja Spanyol, raja Swedia, Denmark, dan lain-lain itu berada dalam satu liga yang disebut dengan Imperium Romanum Sacrum. Nah, pola kekuasaan yang berlangsung pada hari itu bukanlah pola politik. Karena di zaman hari itu politik belum dikenal. Nah, di zaman Renaissance itu abad pertengahan di Eropa, pada belantara lain Islam adalah mercusuar dunia. Nah, jadi kita bisa ingat bagaimana Daulah Utsmaniyah itu sangat perkasa sekali pada abad pertengahan. Nah, selain itu, satu zaman dengan itu, ada 5 kesultanan besar dalam Islam yang semuanya mengendalikan belantara dunia. Di Nusantara ada 200 kesultanan dalam Islam, yaitu semuanya bersatu padu, menjalankan syariat. Nah, mereka lah yang menguasai wilayah Asia Tenggara. Kemudian di wilayah Asia Selatan itu adalah Kesultanan Mogul. Nah, kemudian di Utsmaniyah ini memimpin untuk wilayah Asia dan Eropa Timur. Kemudian di Maghribiyah, inilah yang mengendalikan Afrika Utara sampai kemudian Eropa. Nah, kemudian di Nusantara kita bisa melihat Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Mataram, dan lain-lain. Nah, sementara di belahan bumi Eropa terjadi perang antar kerajaan, perang antar bangsa di Eropa, yang ini tidak bisa lagi dikontrol oleh Gereja Roma. Nah, maka karena terjadinya saling perang dimaksud, ditambah kemudian masuknya filsafat ke belantara Eropa, maka orang-orang Eropa menggunakan filsafat itu untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang dimaksud dengan raja. Machiavelli menyebutnya dengan pangeran. Nah, jadi bagaimana perilaku pangeran yang sebenarnya? Dan apakah benar pangeran itu adalah utusan Tuhan? Nah, karena ada gium yang berkembang ketika itu adalah Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, hal ini sama dengan yang diterapkan dalam Islam, di mana sultan itu adalah umaro, pemimpin, ulil amri minkum. Nah, jadi sultan itu mengikuti yang menjalankan syariat sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, kemudian mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari situlah sanadnya. Nah, pada masa Renaissance hal ini
diteorikan ulang. Setelah munculnya filsafat, kemudian masuknya era modernitas. Nah, maka kemudian siapa yang berhak menjadi raja ini diteorikan ulang. Bukan lagi bahwa raja adalah seorang wakil Tuhan, melainkan raja haruslah orang yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, teori ini awal kali pertama dimunculkan oleh namanya Niccolo Machiavelli dari Italia pada abad 15. Nah, sejak era itulah masa modernitas dimulai. Jadi perbedaan besarnya setelah filsafat diadopsi kaum Eropa, maka dialektika terjadi pada dua wilayah besar. Bahwa segala sesuatunya apakah itu merupakan perbuatan Tuhan atau merupakan perbuatan manusia. Nah, jadi ini khas dalam setiap peradaban selalu terjadi dialektika demikian. Filsafat meyakini bahwa segala sesuatu atau being, wujud, itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Sementara ajaran agama menganggap segala sesuatu yang berlangsung terhadap segala hal itu merupakan perbuatan Tuhan. Jadi perdebatan antara fatalis dengan ateis ini selalu berlangsung. Jadi kalau dalam sudut akidah, maka kita bisa melihat bagaimana perdebatan antara paham Jabariyah dengan paham Qadariyah. Filsafat mengadopsi paham Qadariyah karena filsafat meyakini bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Manusia yang memiliki kehendak. Nah, itu yang disebut dengan free will. Nah, jadi pada masa Renaissance itu, pada era abad pertengahan itu, di Eropa itu terjadi dialektika besar antara penganut free will, yang ini diwakili oleh para filosof dan pengikutnya, dan kemudian ada penganut determination. Inilah yang diwakili oleh pengikut raja dan gereja di Roma. Nah, kemudian terjadi perkembangan yang sangat besar, sampai kemudian memunculkan dualisme di belantara Eropa, perpecahan besar antara pengikut gereja Roma dan pengikut kaum Protestan. Nah, para filosof bergabung dengan kelompok Protestan yang diwakili oleh tokoh yang sangat terkenal, Martin Luther dan John Calvin. Nah, dua tokoh ini beserta pengikut-pengikutnya menentang bagaimana praktek gereja Roma. Nah, jadi dari situlah kemudian berjumpa dengan para filosof yang juga bertentangan dengan teori dogma dari gereja Roma. Nah, sementara raja-raja semua ketika itu masih berada di barisan dari gereja Roma. Nah, sampai kemudian muncul fatwa bahwa pengikut dari John Calvin dan pengikut dari Martin Luther ini dikatakan sebagai bid'ah. Nah, pelaku bid'ah maka halal darahnya untuk dibunuh. Nah, kejadian besar terjadilah di